Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian kedua. Selamat mendengarkan. Penyambut yang telah berdiri berdesak-desak di pinggir cerocok tak putus-putusnya melambai ke kapal dengan setangan yang aneka warna, sehingga rupanya sebagai bermacam-macam bendera yang dikibarkan. Dari kapal, lambaian ini dibalas pula dengan kibaran setangan yang beratus banyaknya di birai kapal. Menurut kegembiraan pengibaran setangan ini, nyatalah kedua belah pihak tak sabar lagi menunggu pertemuan yang hasrat itu. Orang di darat rasakan hendak menjangkau kapal supaya dapat mengabirkannya. Sedang orang di kapal rasa hendak melompat ke darat supaya dapat memeluk kaum keluarga dan sahabat kenalan yang telah tampak rupanya dan kedengaran suaranya memanggil, tetapi belum dapat dihampiri. Memang hanya orang yang pernah meninggalkan kampung halaman saja yang dapat mengetahui bagaimana perasaan hati apabila balik dari rantau karena dapat menjejak tanah tepi. Tiada berapa lama kemudian rapatlah kapal Handskirt dicerocok dan dinaikkanlah tangga ke birai. Dengan tiada bertangguh lagi turunlah Mr. Yamin lalu memburu ibu bapanya yang berseru mengucapkan selamat datang kepadanya. Lalu dipeluknya Sultan Alamsyah dan diciumnya tangannya, kemudian diburunya Siti Mariama, lalu dipeluk dan diciumnya pula. Sudah itu barulah adiknya Putri Bidasari yang telah memeluknya lebih dahulu. Kemudian pergilah ia berjabat tangan seraya meminta terima kasih kepada sekalian orang yang datang menjemputnya, yang ribut berkerumun mengelilinginya, lebih-lebih gadis-gadis dan pemuda-pemuda, laki-laki, perempuan, tua, muda, tinggi, rendah, sekaliannya rata dijabatnya tangannya, dengan manis tegur sapanya dan halus tutur bahasanya, sehingga sekaliannya puas akan penyongsongan mereka atas kedatangan Mr. Muhammad Yatim. "Bagaimana, Tim? Selamat di jalan?" tanya ayahnya. "Berkah doa ayah." "Tidak mabuk di laut?" tanya ibunya. "Tidak, Bu, hanya dekat Kolombo ada angin sedikit." "Engkau bagaimana, Bida? Telah lulus dalam ujian mulomu yang akhir?" "Sudah, Tim." "Syukur, selamat. Dan engkau, Nur, apa kabar?" tanyanya kepada Siti Nurmala yang datang bersama-sama ayahnya mendekati Mr. Yamin. "Kabar baik." Sementara itu Sultan Alamsyah menyuruh opasnya menguruskan barang Mr. Yamin. Demikianlah tegur sapa mereka yang baru bertemu kembali itu. Setelah bertemu dengan sekalian sahabat kenalannya dan bercakap-cakap sebentar dengan mereka, berangkatlah Mr. Yamin dengan ibu bapanya dan adiknya dalam sebuah kereta yang telah disediakan oleh saudagar Baginda Mais ke Padang. Ke rumahnya di pondok diikuti oleh orang-orang yang menyongsongnya, yang banyak pula naik bendi, sehingga rupanya sebagai suatu arak-arakan. Sekalian kelakuan Mr. Yamin ini, dari kapal sampai turun ke darat dan dari cerocok sampai berangkat ke Padang, diperhatikan benar-benar oleh Sultan Pamenan dan Datuk Gampo Alam. Tetapi tak ada kelihatan oleh mereka sesuatu yang dapat dicelaknya, walaupun Sultan Pamenan heran atas penglihatan yang tiada disangka-sangkanya ini. Tetapi inilah pula yang menambah geram hatinya, karena ia tak dapat menghinakan kaum muda yang sangat dibencinya ini. "Salah rupanya terka kita, Macik, tentang anak Hobbs jaksa ini. Lihatlah pakaiannya, sederhana saja, dan tingkah lakunya hormat serta sopan santun kepada tiap-tiap orang, biarpun tinggi atau rendah, tua atau muda, perempuan atau laki-laki. Dan rupanya ia datang sendiri, tiada mengepit bidadari barat," kata Datuk Gampo Alam. "Sekarang ini tentu saja baik, sebab baru datang.
Setelah biasanya yang baru itu mula-mula memang baik, tetapi kalau telah mencengkam kukunya baru terasa sakitnya. Mengail harus berumpan dahulu. Dan tentang bidadari yang Datuk maksudkan tadi, mudah pula disembunyikan, kemudian baru dikeluarkan. Cobalah kita lihatkan dahulu ikan bermain. Setelah sampai Mr. Yamin ke rumah orang tuanya di pondok, barulah ia dapat berkata-kata dengan ibu bapanya dan adiknya dengan senangnya, menceritakan hal ihwalnya di benua Eropa dalam 3 tahun perceraian mereka, dan mendengarkan hal ihwal orang tuanya dengan adiknya, serta kota Padang dengan penduduknya dalam waktu itu. Kemudian dikeluarkannya bawa-bawaannya yang dikumpulkannya dalam satu peti besar. Ada baju hujan untuk ayahnya dan adiknya, ada selendang bulu dan cita paris untuk ibu dan adiknya, dokoh dan anting-anting untuk Putih Bidasari, sepatu dan slop untuk ibu bapaknya dan lain-lainnya. Begitu pula alat perkakas seperti piring, mangkuk, sendok, garpu, dan lain-lain untuk rumah tangganya. Pun sahabat kenalannya yang karib sebagai Dr. Aziz, Siti Nurmala, Mr. Ahmad, dan pemuda-pemudi yang lain-lain tidak pula dilupakannya. Pada petang hari, datang ke rumahnya orang-orang yang tiada sempat menyongsongnya pagi tadi, dan orang-orang yang baru mendapat kabar tentang kedatangannya. Lain daripada itu, datang pula suatu panitia penyambutan Mr. Yamin yang dibentuk oleh penduduk Padang, dan yang terutama diusahakan oleh kaum saudagar, pemuda dan pemudi serta pegawai yang hendak mengadakan perayaan penyambutan pada malam ketiga. Sesudah Mr. Yamin datang di rumah bola medan perdamaian di kampung sebelah, mereka berharap supaya Mr. Yamin dengan orang tuanya suka menerima penyambutan ini, dan pada malam yang tersebut sudi datang ke rumah bola itu. Walaupun Mr. Yamin sebenarnya kurang setuju dengan cara penghormatan ini, tetapi harus diterimanya juga permintaan mereka, supaya jangan mengecewakan dan mengecilkan hati orang banyak, karena hal yang sedemikian telah dilazimkan di Padang pada orang besar-besar. Pada malam harinya sesudah makan, Mr. Yamin duduk-duduk pula bercakap-cakap dengan Putih Bidasari di serambi sisi rumahnya, karena gadis ini rupanya belum puas mendengar cerita abangnya tentang kediamannya 3 tahun di negeri dingin. Hop Jaksa dan istrinya tiada duduk bersama-sama karena tiada hendak mengganggu percakapan kedua anaknya ini, karena diketahui mereka Mr. Yamin amat segan kepada ayahnya, sehingga tiadalah akan bebas ia berkata-kata dengan adiknya. Sebelum uraian percakapan kedua pemuda yang baru berjumpa ini dipaparkan, ada baiknya diketahui hal ihwal kedua orang tuanya. Sultan Alamsah adalah seorang bangsawan kota Padang berumur kira-kira 50 tahun. Waktu itu ia menjabat pekerjaan Hop Jaksa di Padang. Ia dipandang dan disegani penduduk Padang, bukan saja karena bangsa dan pangkatnya yang tinggi dan karena ia masuk orang berada, tetapi pula karena ia seorang baik budi pekertinya dan adil dalam timbangannya. Lebih-lebih dalam golongan kaum muda ia dihormati dan dimuliakan karena ia dapat menyetujui pikiran dan haluan kaum ini yang baru berkembang di Padang dan suka pula membantu cita-cita mereka. Tetapi oleh sebab inilah pula ia kurang disukai kaum tua, bahkan acap kali diejek dan dihinakan mereka, yang kebanyakan terjadi dari kaum bangsawan dan kaum adat, yang belum dapat menerima aturan-aturan yang baru ini, yang banyak bertentangan dengan adat istiadat mereka, yang masih hendak dipegang teguh oleh mereka. Istri Sultan Alamsah yang bernama Siti Mariama, yang pada waktu itu berumur 45 tahun dan juga berasal tinggi, adalah seorang perempuan Padang yang telah mendapatkan pendidikan sekolah, sehingga ia pun dapat pula membenarkan aliran kaum muda. Ialah yang mengajak-ajak suaminya memajukan anaknya Mr. Yatim yang sebiji mata itu sampai ke sekolah kehakiman di Jakarta. Sesudah tamat belajar di sana dan bekerja di kantor pengadilan di Padang setahun lamanya, disuruhnya pula anaknya ini meneruskan pelajarannya di sekolah hakim tinggi di negeri Belanda
3 tahun lamanya, sehingga anak ini dapat mencapai derajat master dan doktor dalam kehakiman, tatkala ia berumur 27 tahun. Atas permintaannya, dapatlah Mr. Yatim ditempatkan di negerinya sendiri di Padang. Anaknya yang seorang laki-laki ini rupanya belum dapat memuaskan keinginan hati Sultan Alam Shah. Oleh sebab itu, dimintanyalah kepada kakaknya yang perempuan, Putih Renosari, dan iparnya Sultan Baheram, anak mereka yang bernama Putih Bidasari, yang pada waktu itu berumur 20 tahun. Kemenakannya ini dipeliharanya di rumahnya sendiri sebagai anak kandungnya bersama-sama dengan Yatim sejak Putih Bidasari berumur 6 tahun. Memang Putih Bidasari sebagai kemenakan kandungnya, tanggungannya menurut adat Padang. Inilah sebabnya Putih Renosari dan Sultan Baheram tiada berani berkata apa-apa tatkala Putih Bidasari disekolahkan dan dimajukan pula oleh Sultan Alam Shah. Walaupun hanya sampai ke sekolah mula saja, sebab sekolah yang lebih tinggi belum ada di Padang. Sebenarnya mereka tiada setuju anaknya masuk golongan kaum muda karena mereka sendiri memeluk paham kaum tua. Sultan Alam Shah dan istrinya Siti Mariamah tiada memperbedakan kedua anak ini, tetapi mengasihi dan menyayangi mereka dengan kasih sayang yang sama. Oleh sebab itulah orang yang tak tahu hal ini akan bersangka keduanya bersaudara kandung, walaupun tampang mukanya tiada sama, karena keduanya mempunyai sifat dan gaya yang acap kali kedapatan pada bangsawan asli. Tentang kerancakan yang laki-laki dan kecantikan yang perempuan, memang dapat dikatakan keduanya setara. Bagai bulan dengan matahari, kata peribahasa Mr. Yatim dapat dikatakan masuk laki-laki yang bahari dan tangkas, sedang Putih Bidasari dapat dikatakan masuk perempuan yang molek dan jelita. Di antara pemuda di Padang waktu itu, hanya Dr. Azizillah yang dapat membanding Mr. Yatim karena rupa dan bentuk badan mereka hampir sama. Di pihak pemudi, hanya Siti Nurmala lah yang menyayangi Putih Bidasari. Tentang kemolekan kedua gadis ini, dapatlah dikatakan Siti Nurmala cantik dan Putih Bidasari jelita. Ragu mata memandang, tak tahu mana yang akan dipilih. Perhubungan Mr. Yatim dan Putih Bidasari yang pada mulanya tak lain daripada kasih sayang antara adik dengan kakak, dengan tiada diketahui mereka telah menjadi percintaan yang sejati antara laki-laki dan perempuan. Walaupun Mr. Yatim sadar bahwa perasaan seni yang telah timbul dalam hatinya terhadap kepada adiknya Putih Bidasari memang sumbang rasanya bagi mereka yang tiada tahu bahwa keduanya hanya bersaudara sepupu. Sedang di Padang acap kali dilakukan, bahkan diusahakan oleh tiap-tiap mama anaknya dengan kemenakannya. Tetapi apa hendak dikata? Percintaan itu telah timbul sendiri dalam hati sanubarinya dengan tak dapat ditindihnya lagi. Walaupun dicobanya dengan sekuat kemauannya melenyapkan perasaan ini, tetapi sia-sia belaka, bahkan kebalikannya yang diperolehnya. Apa daya upaya dukun? Cinta merapi dalam sekam, makin diobat makin sakit, tawar bertimpa bisa datang. Sungguh pun demikian, keduanya masih menyembunyikan kuku kepada orang lain dan kepada diri mereka sendiri dengan menyatakan keluar. Daya penarikan itu tak lain daripada kasih sayang antara saudara dengan saudara. Tetapi kedua orang tua mereka, lebih-lebih Siti Mariamah, tajam matanya, terkilat ikan dalam air, tentu olehnya jantan betinanya. Nyata kelihatan oleh mereka percintaan yang sejati telah terbayang di muka kedua anaknya. Percintaan ini disambutnya dengan segala kesenangan hati, karena memang inilah pengharapan mereka sejak semula, yaitu hendak mendudukan anak dan kemenakannya yang keduanya sangat disayanginya. Inilah pula sebabnya Sultan Alam Shah tiada segan-segan dan tiada memandang rugi memajukan Mr. Yatim sampai ke sekolah hakim tinggi di negeri Belanda. Walaupun biayanya bukan sedikit, supaya dapatlah kemenakannya yang menurut adat Padang harus dilebihkannya daripada anaknya sendiri, memperoleh suami yang mulia dan berpangkat tinggi.
Oleh sebab itulah pula Putih Bidasari bukan disuruhnya menuntut ilmu sekolah saja sampai ke sekolah mulo, tetapi dipelajarinya pula sekalian ilmu kepandaian yang berguna bagi seorang istri pegawai yang tinggi dan bagi ibu sejati. Tatkala Mister Yatim berangkat ke barat, ada timbul sebentar khawatir dalam hatinya kalau anaknya ini akan tergoda oleh gadis barat yang cantik molek itu, sehingga ia lupa akan Putih Bidasari dan karena itu tak sampai cita-citanya. Tetapi sekarang nyata anaknya kembali sendiri dan perhatiannya kepada adiknya tidak berkurang, bahkan bertambah rupanya. Inilah yang meriangkan hati mereka dan menambahkan pengharapan keduanya akan sampai juga cita-citanya. Hanya Putih Bidasarilah yang belum yakin benar akan hal itu, lebih-lebih jika teringat ia akan sindiran temannya Siti Arbiah di Teluk Bayur pagi itu. Oleh sebab itu hendak diajukannya hati saudara sepupunya ini kepadanya supaya dapat ia memperoleh kepastian. Masih tetapkah hati Misteri Yatim kepadanya sebagai dahulu atau telah berubah? Kesempatan yang baik ada sekarang karena mereka hanya berdua di serambi sisi rumahnya, tempat yang terang-terang samar karena disinari lentera hijau yang tergantung agak keluar. Tim, cobalah ceritakan pula hal ihwal negeri barat itu. Belum puas rasanya aku mendengar ceritamu tadi, kata Putih Bidasari yang duduk di atas sebuah bangku rotan panjang di sisi saudaranya Mister Yatim, seraya menuangkan air teh ke dalam cangkir Mister Yatim. Tentang apanya yang hendak kau dengar lagi, Bida? Karena hal ihwal benua besar itu amat banyak dan jauh berbeda dengan keadaan di sini, sahut Mister Yatim lalu meminum teh yang disajikan oleh Putih Bidasari. Mulailah dengan pergaulan hidup, lebih-lebih antara laki-laki dan perempuan misalnya. Mengapa itu yang kau kehendaki? Tanya Mister Yatim seolah-olah heran. Karena itulah peristiwa yang sedang hangat di Padang masa ini. Lebih-lebih dalam perselisihan paham antara kaum muda dan kaum tua. Kebanyakan kita yang harus memandang ke barat karena terbawa oleh arus barat. Menerima saja segala kebayatan itu dengan kedua belah tangan, acap kali dengan tiada memikirkan sedalam-dalamnya kemanfaatan dan kemelaratannya, seakan-akan hilang budi bicara kita dan silau mata kita karena ditimpa sinar barat yang terang cemerlang itu. Lupa kita kepada pepatah barat sendiri yang mengatakan tidak selamanya emas barang yang cemerlang itu, sedang orang tua-tua kita belum dapat, ya mungkin tak akan dapat menurutkan arus barat ini. Lebih-lebih karena mereka terikat oleh adat istiadat yang menjadi undang-undang negeri kita. Memang sungguh sebagai kata peribahasa, Belanda mati karena pangkat, Cina mati karena uang, Arab mati karena agama. Tetapi Melayu mati karena adat. Kalau Belanda berbenteng besi, Melayu berbenteng adat. Perjuangan antara tua dan muda di Padang ini telah timbul, bukannya dalam adat istiadat saja, bahkan juga dalam agama, kebudayaan, ilmu kepandaian, ringkas kata dalam segala hal. Pada pikiranku, kedua belah pihak hendaknya janganlah semata-mata menurutkan hati tua atau hati muda saja, melainkan sungguh-sungguh memikirkan perkara ini yang sangat penting bagi keselamatan bangsa dan negara. Yang muda jangan karena kesilauan mata saja, dan yang tua jangan pula karena ikatan adat pusaka lama saja, mempertahankan pendirian dan kesukaan masing-masing. Kedua belah pihak harus memikirkan dan mengusahakan jalan yang baik, yang harus diturut pada masa ini dengan tiada mengabaikan kehendak zaman, tetapi tiada pula menyia-nyiakan yang sungguh baik yang telah ada pada kita. Hendaknya bagai menghelak rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak, karena kedua-duanya beralasan kebenaran, yaitu kebaikan dan kejayaan bangsa. Sungguh pun demikian. Jangan pula kita lupa bahwa jarak antara timur dan barat itu amat jauh.
sehingga perbedaannya pun amat besar pula. Ada yang baik di sana, tak baik di sini, dan ada pula yang tak baik di sana, tetapi baik di sini. Waktunya habis pemirsa. Sekian dulu. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.